Di sebuah sudut Kabupaten Lumajang, terhampar sebuah desa bernama Ranulogong. Tempat di mana mentari pagi menyapa pucuk-pucuk tanaman dan denyut kehidupan berpadu harmonis dengan alam. Inilah potret sebuah desa agraris yang menggantungkan hidupnya pada kesuburan tanah dan kemurahan langit. Potensinya begitu besar, terlukis pada setiap petak sawah dan senyum ramah warganya. Namun, di balik keindahan itu, ada sebuah tantangan sunyi yang datang setiap tahunnya. Saat musim kemarau menjelang, debit air perlahan surut, meninggalkan tanah yang dahaga dan para petani dalam kecemasan. Harapan panen yang melimpah kerap kali harus terkikis oleh kenyataan gagal panen. Di sisi lain, tumpukan sabut kelapa, sisa dari karunia alam, hanya menjadi limbah yang terabaikan, menunggu untuk dibakar atau dibiarkan begitu saja. Kami datang sebagai bagian dari kuliah kerja nyata kolaboratif, membawa semangat dan secercah ilmu dari bangku perkuliahan. Bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menjadi kawan. Bukan untuk menggurui, tapi untuk belajar bersama. Kami melihat dua sisi di Ranulogong, sebuah masalah kekeringan yang nyata dan sebuah potensi limbah yang tersembunyi. Dari sanalah perjalanan kami dimulai, dengan sebuah keyakinan bahwa solusi seringkali tersembunyi di dalam masalah itu sendiri. Langkah pertama kami adalah mengubah paradigma, melihat sabut kelapa bukan sebagai sampah, melainkan sebagai sumber daya. Inilah awal dari inovasi pupuk kokopit. Kami mengumpulkan sabut kelapa yang melimpah, lalu dengan alat sederhana, kami mengubah serat kasarnya menjadi serbuk halus. Namun, prosesnya tak berhenti di situ. Secara ilmiah, serbuk sabut kelapa mengandung zat tanin yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Maka, selama 3 kali 24 jam, kami merendamnya, mengganti airnya setiap hari. Sebuah proses untuk memurnikan potensinya. Setelah bersih dan kering, serbuk ajaib ini kami campurkan dengan kotoran ayam kering. Sebuah kombinasi sempurna antara kemampuan menyimpan air dan kekayaan nutrisi. Dengan perbandingan 1:1, dari tangan-tangan kami, lahirlah sebuah produk pupuk organik, siap untuk diuji dan dibuktikan. Ilmu membutuhkan bukti. Oleh karena itu, kami memanfaatkan lahan tidur di belakang balai desa, menyulapnya menjadi sebuah kebun percontohan atau demplot. Di atas tanah itu, kami menanam cabai, komoditas yang akrab di tangan para petani Ranulogong. Tanah yang telah dicampur dengan pupuk kokopit, kami amati setiap hari. Hasilnya nyata di depan mata. Tanah menjadi lebih gembur dan mampu menjaga kelembabannya secara signifikan lebih lama. Demplot ini bukan hanya sepetak kebun. Ia adalah etalase keberhasilan, sebuah bukti konsep bahwa teknologi sederhana bisa menjadi jawaban langsung atas masalah kekeringan. Jadi di sini saya sebagai warga, khususnya petani, sangat terbantu atas kehadirannya para mahasiswa-mahasiswa KKN ini, terutama dalam pembuatan media pupuk yang terbuat dari serabut kelapa yang tadinya hanya dibakar buat kayu bakar. Tapi setelah ada mahasiswa KKN ini, jadi sangat berguna khususnya bagi masyarakat petani di Desa Ranulogong, karena di Desa Ranulogong ini mayoritas petani, pedagang, dan dengan adanya media tanam yang baru ini, kami selaku petani khususnya sangat terbantu adanya inovasi baru. Jadi harapan kami untuk inovasi ini lebih dikembangkan, jadi agar bisa membantu petani, masyarakat luas, dan terutama petani di Indonesia, karena pupuk sekarang lagi agak sulit. Cuma adanya alternatif ini jadi bisa sangat membantu, ramah lingkungan, terus banyak mengurangi sampah yang tadinya hanya digunakan untuk kayu bakar.
dibuang begitu saja, jadinya sangat bermanfaat khususnya bagi petani. Jadi saya pribadi khususnya mewakili petani mohon agar terus dikembangkan, dan banyak-banyak terima kasih khususnya pada mahasiswa KKN karena sudah membantu banyak desa khususnya di Ranulogong. Jadi jangan putus semangat, terus berinovasi dan sukses selalu. Namun, pembangunan sejati adalah pembangunan manusia. Pemberdayaan tak akan lengkap tanpa menyentuh pilar pendidikan. Langkah kami berlanjut ke sekolah-sekolah. Di SDN Ranulogong 1, kami berbagi cerita dan motivasi tentang pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami ingin membuka cakrawala berpikir para siswa, menanamkan mimpi bahwa masa depan yang lebih baik dapat diraih melalui gerbang ilmu pengetahuan. Sementara itu, di PAUD KB Andira, kami membawa keceriaan melalui kegiatan kreasi origami. Jari-jari mungil mereka, kami ajak untuk melipat kertas warna-warni, membentuk berbagai imajinasi. Ini bukan sekedar bermain, melainkan sebuah metode untuk melatih motorik halus, konsentrasi, dan kreativitas mereka sejak usia dini. Karena kami percaya, investasi pada anak-anak hari ini adalah investasi untuk kekuatan desa di masa depan. Kini, program kami telah usai. Apa yang kami tinggalkan bukanlah sebuah perubahan besar yang instan, melainkan sebuah fondasi. Fondasi solusi pertanian berkelanjutan melalui pupuk kokopit dan fondasi pengembangan sumber daya manusia melalui intervensi di dunia pendidikan. Kami belajar bahwa pengabdian adalah kerja dua arah. Kami datang membawa ilmu, kami pulang membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Kami melihat bagaimana limbah bisa menjadi berkah, bagaimana secercah harapan bisa tumbuh di lahan kering, dan bagaimana senyum anak-anak adalah wajah sejati dari masa depan. Terutama kami selaku kepala desa, kami mohon harus sebesar-besarnya. Dan anak-anak ini bagus kok. Artinya sepengamatan saja sudah bergaul dengan warga, tiap malam sudah ikut aktivitas dengan ada kegiatan. Padahal kegiatan masih banyak ya, masih banyak semua. Tahu-tahu kok ditarik oleh kampusnya karena ada sesuatu yang kurang memungkinkan. Tapi buat di sini kesannya di sini itu bagus dan masyarakat senang. Kan masyarakat kan terima apa adanya kan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman ini membawa logong sedikit aja kebagusannya yang dibawa ke Sambian. Ya mudah-mudahan jadi semua. Amin Pak, amin. Lo tak kasih nilai yang bagus. Nggih Pak, turun nggih Bapak. Bu. Kasih yang bagus yang putus ya. Tenang. Anaknya ini baik-baik kok. Jangan kasih 8 yang bagus, Bes. Enggak ada. Tenang. Ya makanya. Ini Kasih yang bagus, Bes. Jangan Kasih 8. 8 90 tak masalah. Kenapa? Jangan kasih 8 terlalu jelek. Kata 90 tak apa-apa ya. Ini sama langsung dosennya. semua kok. Perjalanan KKN kolaboratif di Desa Ranulogong mungkin telah berakhir. Tapi cerita pemberdayaan di sini baru saja dimulai. Kami pergi dengan meninggalkan jejak, dengan sebuah harapan besar, semoga benih yang telah kami tanam bersama akan terus dirawat, tumbuh subur, dan dipanen hasilnya oleh masyarakat Ranulogong sendiri.